Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan buruknya perilaku mengambil kembali atau menarik kembali hadiah yang telah kita berikan. Jika dalam hidup ini pemberian hadiah atau saling memberi, saling memberikan hadiah, saling memberikan persembahan, itu adalah bagian dari bumbu-bumbu kehidupan, sehingga makin indah, makin nikmat rasanya hidup ini kalau kita saling memberi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu, saling berbagi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Tapi apa jadinya kalau seandainya hadiah yang diberikan kemudian ditarik kembali? Nah, ini seringkali terjadi ya di beberapa tempat dari beberapa orang. Hadiah yang sudah dia beri, hadiah yang sudah dia kasih, hadiah yang sudah dipersembahkannya kemudian ditariknya kembali. Bagaimana hukumnya? Di dalam hadis yang akan kita bahas ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang disyarah oleh Syekh Fadlullah As-Samad, ya, Syekh Fadlullah Al-Jailani. Kata beliau, haddatsana Abu Nuaim, telah mengabarkan kepada kami Abu Nuaim. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Sufyan an Ayyub, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Ayyub, an Ikrimah, dari Ikrimah, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa lana mathalus saw, kata beliau, kami tidak punya perumpamaan yang lebih buruk. Al-a'id fi hibatihi kal kalbi alladhi ya'udu fi qai'ihi, wa fi riwayatin kal kalbi alladhi yarji'u fi qai'ihi, yang artinya adalah orang-orang yang menarik kembali hadiahnya, hibahnya, pemberiannya, persembahannya, maka perumpamaannya, maaf, seperti seekor anjing yang muntah, yang menjilat muntahan tersebut. A'udzubillahi min dzalik. Jika kita perhatikan perumpamaan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini bukan satu-satunya, dalam arti bahwa ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menyampaikan dalam bentuk tamtsil. Apa itu tamtsil? Perumpamaan. Kenapa? Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, bil misal yattadihul maqam. Dengan sebuah tamtsil, contoh, perumpamaan, pengistilahan, kias, maka sebuah statement, pernyataan, konsep, gagasan, ide dan sebagainya akan jauh lebih mudah difahami. Coba misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kehidupan dunia yang sebentar ini laksana hujan yang turun membasahi bumi, kemudian menumbuhkan tumbuhannya, mengeluarkan daun yang hijau, seketika tidak lama menjadi kuning, kemudian daun itu pun gugur. Jadi banyak sekali tamsil. Misalkan itu tentang hidup di dunia. Kata Rasulullah SAW tentang kehidupan di dunia, dalam hadisnya beliau mengatakan bahwa kun fid dunya ghariban, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, aw abirus sabil, atau dia seperti orang yang berlalu saja, artinya transit sejenak kemudian dia lantas pergi meninggalkan tempat peristirahatan tadi. Jadi artinya contoh-contoh yang disampaikan Allah dan Rasulnya dalam ayat maupun hadis itu tidak lain dan tidak bukan litaqribil fahmi aw litashilil fahmi. Apa maksudnya? Untuk memudahkan kita memahami sesuatu atau mendekatkan pemahaman tersebut kepada kita agar tidak terlampau jauh kita
meraba-raba, kemudian tidak terlampau jauh kita menghayal atau merenungi apa maksudnya. Sehingga kalau yang disebutkan tadi itu rasanya mudah bagi kita jumpai di kehidupan. Contoh satu, Rasulullah mengatakan orang yang memberi hadiah. Ada nggak di sekitar kita orang memberi hadiah? Ada, bahkan kita bagian dari itu insya Allah, gitu ya. Terus Rasulullah SAW mengatakan, maaf, hewan tersebut ada nggak di sekitar kita? Ada juga, gitu ya. Dan perilaku hewan ini yang dengan contoh buruknya tadi menjilat kembali muntahannya, rasanya kita, maaf gitu ya, melihat muntahannya saja sudah jijik, sudah merasa nggak nyaman. Terus dia menjilat lagi muntahannya. Artinya perumpamaan ini mudah kita dapatkan, mudah kita temui, dan menjadi pelajaran langsung biasanya. Oh, kayak gini buruknya. Bahkan beliau mengatakan, laisa lana mathalus saw. Kami tidak punya perumpamaan lebih buruk dari ini. Itu ya. Kemudian Syekh Fadlullah mengatakan, laisa lana mathalus saw, la yanbaghi lana ma'asyiral mu'minin. Maksudnya adalah tidak pantas bagi kita semua orang-orang yang mengimani Allah dan hari kiamat an nattasifa bi sifatin zamimah, yaitu kita berkarakter, memiliki sifat, berakhlak dengan akhlak tercela. Maksudnya apa? Karena tadi di sini akhlak tercelanya adalah sudah diberi lantas ditarik kembali. Atau ada yang memberikan persembahan kubah masjid, kubah musolla, pembangunan sarana belajar Quran, TPA, TPQ dan sebagainya. Tapi ternyata qaddarallah wa ma syaa fa'al, beliau tidak terpilih, lantas apa? Disegel, ya. Do not cross gitu ya, dilarang melintas. Kenapa? Karena kalian tidak memenangkan saya. Nah, ini berarti pemberian yang berbalut nilai-nilai duniawi yang sangat kental. Padahal kalau kita memberi hadiah, apa yang kita harapkan sebenarnya? Ajrun minallah, pahala dari Allah. Ya kan? Kalau kita memberikan sesuatu, apa yang kita harapkan? Keridhaan dari Allah. Kalau kita memberikan sesuatu, apa yang kita harapkan? Balasan yang lebih baik dari Allah yang maha baik, dengan kita harap yang diterima itu adalah pasti yang terbaik, gitu loh. Maka jangan pernah kemudian dari pemberian hadiah ini ada istilah kita, ada udang di balik bakwan. Nah, kalau gitu enak ya kan? Ada udang di balik batu. Apa maksudnya? Embel-embelnya terlalu apa? Embel-embelnya terlalu kentara. Nah, kalau seperti ini adanya, tunggu kekecewaanmu pasti tidak lama. Tapi yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala, maka apa katanya di dalam ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi hadiah ini, kami memberikan dakwah ini, kami berikan persembahan pengajaran ini, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak berharap balasan dari kalian, dan kami pun tidak berharap ucapan terima kasih. Itu buat kita yang memberi hadiah, ya, jangan ditukar. Kadang-kadang ada salah pemakaian dalil, ya, dalilnya benar, pemahaman dan pemakaian dalil tersebut yang kurang benar. Dalilnya sahih, tapi pemahaman dan pemakaian dalilnya yang tidak sahih. Kapan? Ini contohnya. Pada saat kita bicara tentang ayat tadi, la nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak berharap balasan dari kalian, dan kami juga tidak berharap ucapan terima kasih. Itu harusnya dalil yang dipakai oleh siapa? Yang memberi. Tapi untuk yang menerima, jangan pakai dalil ini. Ngarepin ucapan terima kasih ya, gitu jangan. Kenapa? Karena ada dalil yang tepat untuk Anda wahai para penerima. Apa itu? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia,
kepada pihak lain, maka dipastikan dia tidak akan pernah bersyukur kepada Allah.